Jadi begitu Mas ya, kalau hidup kita ini tidak ubahnya seperti gelas dan air, di mana tubuh kita sebagai gelasnya dan roh daripada Yang Maha Kuasa itu adalah airnya. Makanya bangsa manapun, negara manapun dengan segala keahliannya mampu menciptakan gelas dengan berbagai bentuk, ukiran, dengan berbagai kualitas yang luar biasa. Akan tetapi tidak akan ada satupun bangsa di negara manapun yang mampu menciptakan air. Nah, yang mana tentunya gelas ini diciptakan ya sebagai alat, sebagai sarana. Untuk apa? Untuk tempat air minum. Nggak mungkin kan kalau Indonesia menciptakan gelas untuk air minum, terus yang di Belanda mungkin di Jepang menciptakan gelas untuk tempatnya air kencing. Kan tidak mungkin. Yang pasti fungsinya sama. Kalaupun bentuk daripada gelasnya, kualitas daripada gelasnya berbeda, tetapi saya yakin fungsinya adalah sama. Jadi itu yang harus kita pahami, gitu loh. Makanya kalau ditingkatkan di dalam kepercayaan atau keyakinan sebagai umat beragama, kita ini fungsinya sama, tubuh kita ini fungsinya sama sebagai tempatnya air, sebagai tempatnya roh daripada Yang Maha Kuasa. Nah terus kenapa kok masih banyak saudara-saudara kita ini loh yang berantem, yang bertengkar, yang seolah-olah merasa bahwa gelasnya ini sudah yang paling bagus. Nah ya, iya kan? Ya, betul. Merasa bahwa gelasnya ini adalah gelas yang paling benar. Padahal sama fungsinya. Gelas ini ibaratnya tubuh kita. Fungsinya untuk apa? Untuk tempatnya roh, untuk tempatnya air. Dari siapa? Dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan Tuhan sendiri atau Gusti Allah itu cuma satu adanya. Makanya disebut Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada duanya. Lah gitu kok dipakai rebutan. Benar tidak? Benar. Iya kan? Mas. Ya Tuhan cuma satu. Jadi apapun wadahnya, apapun gelasnya, dari bangsa manapun, dari negara manapun, mau Indonesia, ya, mau Inggris, mau Amerika, mau Jepang, kita semua ini sama. Hanya pabriknya saja yang berbeda. Tapi penciptanya satu. Siapa? Gusti Allah. Ya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau saya boleh memberikan pendapat saya ya, untuk apa kita harus berebut agama? Untuk apa kita harus merasa bahwa agama kita paling benar sendiri? Saya rasa akan menjadi sia-sia. Sayang sekali. Karena Tuhan mengajarkan agar kita itu saling mengasihi, saling menyayangi. Dengan semua. Kita ini semua sama. Ciptaan Yang Maha Kuasa. Jadi mau Belanda, mau Inggris, mau Jerman, mau Jepang, mau Indonesia, semua sama. Sekali lagi, tubuh kita ini hanya sebuah alat. Hanya sebuah prasarana. Nah, sedangkan intinya adalah kehidupan kita itu semua sama. Dari Yang Maha Kuasa, gitu loh Mas. Makanya kalau menurut hemat saya secara pribadi, ayolah kita senantiasa rukun, kita senantiasa hidup berdampingan dengan siapapun, mau itu berbeda keyakinan, ya,
berbeda suku, berbeda ras, bangsa, dan lain sebagainya, tapi kita semua sama. Kita ini hanya alat, kita ini hanya sebuah wadah, tapi kita sama-sama. Karena apa? Nafas kita ini yang keluar masuk di dalam tubuh kita ini sama-sama, bahwa ini hanya bersumber dari Gusti Allah itu tadi. Hanya bersumber dari Tuhan yang Maha Esa itu tadi. Jadi sudah selayaknya, sudah sepatutnya kalau kita itu senantiasa rukun, saling mengasihi, saling menyayangi semua. Nah, tidak harus dengan berantem, tidak harus dengan bertengkar, tidak harus dengan merasa bahwa punyaku ini adalah yang paling baik, punyaku ini adalah yang paling benar. Padahal banyak sekali saudara-saudara kita ini yang nggak paham, yang mungkin masih menjadi misteri, masih banyak dicari bahwa siapa sih aku ini. Saya yakin banyak yang nggak paham siapa aku. Bahkan sampai ada yang berusaha untuk menggali atau memperdalam tentang sedulur papat limo pancer. Nah, yang mana sedulur papat itu adalah ya unsur kehidupan di dalam pribadi kita ini. Jadi itu kembali lagi itu bersifat keyakinan ya Mas Yaya ya. Jadi itu sangat pribadi sekali ya. Jadi saya sendiri juga tidak mau mengupas terlalu dalam ke sana, akan tetapi saya berusaha untuk istilahnya berbagi, saling belajar dengan teman-teman semua, yang mana ayolah kita ini tidak perlu berebut, tidak perlu merasa benar sendiri. Ya monggo silahkan diyakini seyakin-yakinnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, monggo silahkan. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya, dan alangkah bahagianya kalau kita itu senantiasa hidup bersatu dengan penuh kerukunan. Nah, itu saja Mas Yahya dari saya. Atau mungkin Mas Yahya masih ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Mungkin saya berpesan ke teman-teman sih Mas Wahyu. Justru dari perbedaan itu akan saling menguatkan kita bersama ya Mas Wahyu. Betul. Meskipun kita berbeda, tetapi kita harus saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain ya Mas. Betul sekali Mas. Jangan bertengkar, tetap rukunlah kita. Wong kita ini ciptaan yang maha kuasa, yang maha esa ya Mas Wahyu. Iya betul sekali. Ya hanya satu-satunya. Jadi semua makhluk di muka bumi ini ya hanya Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan. Kalau sudah Esa itu ya hanya satu. Makanya untuk apa? Hanya karena beda baju, beda warna ya kita harus bertengkar, harus berantem ya. Makanya kembali lagi, keyakinan itu urusan pribadi kita masing-masing ya. Jadi karena kita hidup berdampingan ya dengan berbagai macam perbedaan ini, alangkah baiknya kalau kita senantiasa menjaga kerukunan, menjaga semua perbedaan ini tadi untuk menjadikan kita itu bukan untuk membeda-bedakan, tapi justru semakin banyak warna itu semakin indah gitu Mas ya. Nah itu saja mungkin dari saya ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sehat selalu, bahagia selalu untuk saudara-saudara semua dimanapun berada. Jangan pernah kita itu ragu bahwasanya hidup kita ini sepenuhnya dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yakinlah bahwa Tuhan atau Gusti Allah sudah menyiapkan, menyediakan semuanya untuk kita. Gitu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.